Shalom saudara, selamat pagi. Mari kita datang pada Tuhan dalam setiap kerinduan kita. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang kepadamu, lihat seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, tak ada setia kepadamu, Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang kepadamu, lihat seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, tak ada setia kepadamu, Tuhan. Tak ada setia kepadamu, Tuhan. Ku mau taat kepadamu, Tuhan. Haleluya. Kami sungguh bersyukur untuk nafas hidup yang Tuhan telah beri buat setiap kami, sehingga pagi hari ini kami boleh menikmati Engkau, Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami mau bersama merenungkan, mendengarkan firman Tuhan. Berkati setiap kami di dalam satu nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya ucapkan selamat pagi. Kembali berjumpa dengan saya dalam sesi ibadah doa pagi secara online. Di bulan Desember ini tetap dengan tema Kerajaan Allah. Oleh sebab itu kita akan sama-sama membuka kebenaran firman Tuhan dalam Matius pasal 12 ayat yang ke-28. Matius pasal 12 ayat yang ke-28, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Ya. Dengan jelas firman Tuhan katakan, jika Tuhan Yesus mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka kerajaan Allah datang kepada kita. Artinya
ketika kerajaan Allah datang kepada orang-orang percaya. Mereka diberi kuasa, mereka punya kuasa untuk mengusir setan-setan, kuasa-kuasa gelap di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bisa melihat baik itu ketika Tuhan Yesus memberitakan Injil, baik itu ketika murid-murid para rasul memberitakan Injil dalam Kisah Para Rasul, selalu disertai dengan demonstrasi kuasa Tuhan. Injil diberitakan, kuasa Allah dinyatakan, dan banyak jiwa dimenangkan. Ya. Ini salah satu membuat orang percaya kepada Injil, karena di situ ada kuasa Allah yang dinyatakan. Oleh sebab itu kita harus percaya sebagai orang-orang Kristen yang sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Ketika kita dipenuhi dengan Roh Kudus, maka kuasa Allah turun atas kita. Dunamis kuasa Allah akan turun atas orang-orang percaya, dan kita akan dimampukan oleh Roh Kudus untuk mengusir setan-setan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita buka ayat selanjutnya di dalam Lukas pasal 10 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20. Lukas pasal 10 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Akan saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Di sini Tuhan Yesus berkata ya kepada murid-muridnya, aku telah memberi kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking. Tentu saja ayat ini tidak bisa diartikan secara lahiriah. Kita menginjak ular dan kalajengking secara fisik. Tetapi sekali lagi yang dimaksud dengan ular dan kalajengking ini adalah roh-roh jahat, adalah setan-setan. Dan Tuhan Yesus telah memberikan kepada setiap orang-orang percaya, hamba-hamba Tuhan, para pendeta, untuk mengusir setan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya. Dijelaskan dalam ayat 20. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Tetapi bersukacitalah karena namamu tercatat di surga. Ya. Jelas firman Tuhan katakan bahwa dimaksud menginjak ular dan kalajengking adalah roh-roh jahat akan takluk kepada orang-orang percaya. Setan-setan akan takluk kepada para hamba-hamba Tuhan, kepada para pendeta yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Ya. Tetapi Tuhan Yesus berpesan, jangan bersukacita hanya karena setan-setan tersebut takluk kepada kita karena kita punya kuasa Roh Kudus. Tetapi satu hal, bahwa kita bersukacita, kita bersyukur karena nama kita sudah tercatat di dalam kerajaan surga. Sekali lagi bahwa firman Tuhan menjanjikan ya, ketika kerajaan Allah datang dalam kehidupan kita, orang-orang percaya, hamba-hamba Tuhan bisa mengusir setan karena ada kuasa Roh Kudus yang memenuhi hidup kita. Suatu kali ketika Tuhan izinkan kami mendoakan orang yang ditumbalkan, ya, seseorang ibu yang ditumbalkan oleh keluarganya, ya. Kami berdoa, kami tangking setan-setan dalam nama Yesus. Kami patahkan segala kuasa-kuasa gelap. Dalam nama Yesus, kami bakar engkau dengan hadirat Tuhan. Kami bakar engkau dengan api Roh Kudus. Dan tiba-tiba setan di dalam diri ibu tersebut berkata, sambil menundukkan kepalanya, tidak berani menatap mata saya, dan berkata, Honggo, saya dikirim oleh Tony. Ini nama samaran tentu saja. Saya katakan, dia tahu nama saya. Saya katakan, kok kamu mau? Saya dipaksa. Dengan ekspresi kepanasan, kesakitan. Ya, setan tersebut.
Sekarang saya tanya, kamu lihat ada malaikat Tuhan di sini enggak? Dia katakan, iya, saya lihat malaikat. Di mana? Dia pun katakan, banyak. Oke. Saya tanya, pertanyaan kedua, apakah kau melihat Yesus di sini? Iya, saya lihat. Di mana? Tunjuk. Di sana. Ya. Lalu saya tanya lagi, sekarang kamu ada berapa? Ada 4. Di mana? Di mana saja bagian tubuh? Di sini, 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 sini. Dia tunjukkan 4 bagian tubuhnya. Ada 4 roja. Kamu kesakitan? Iya. Kamu kepanaskan? Iya. Sekarang saya usir dalam nama Yesus. Semua 4-4-nya keluar semua. Tinggalkan wanita tersebut. Ya. Saya doakan dalam nama Yesus. Segala kuasa-kuasa gelap, tinggalkan ibu ini. Keluar. Ya. Akhirnya setan itu keluar. Di sini kita bisa melihat Bapak Ibu Saudara, bahwa kita sebagai orang-orang percaya, hamba-hamba Tuhan, para pendeta, diberi kuasa untuk mengusir setan-setan. Karena apa? Kita sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Karena kita sudah dipenuhi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Itu yang membuat kita mampu mengusir setan-setan. Firman Tuhan katakan, roh-roh tersebut, setan-setan tersebut takluk kepada orang-orang percaya. Ayat yang terakhir kita akan melihat di dalam Markus pasal 16 ayat yang ke-17. Markus pasal 16 ayat yang ke-17 akan saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Ya, jelas dikatakan oleh firman Tuhan dalam Markus pasal 16 ayat 17. Tanda-tanda ini akan menyertai bukan saja hamba-hamba Tuhan, para pendeta, gembala sidang, penginjil, tidak. Tetapi dikatakan oleh firman Tuhan, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Siapakah orang percaya? Orang percaya adalah saudara dan saya. Ya, bukan cuma para pendeta, hamba-hamba Tuhan, gembala sidang yang punya kuasa untuk mengusir setan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan katakan, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Artinya jemaatmu kalau percaya dan dipenuhi dengan Roh Kudus akan mengusir setan-setan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu berita gembira yang kita terima pada pagi hari ini, ya. Percayalah ketika kerajaan Allah datang dalam kehidupan kita, kita diberi kuasa dari tempat yang maha tinggi untuk mengusir setan-setan di dalam nama Yesus Kristus. Sehingga percayalah dengan iman, kalau engkau sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, dilengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi, ya. Kalau ada orang kerasukan, ada setan dalam rumahmu, usirlah di dalam nama Tuhan Yesus. Dan firman Tuhan katakan, mereka akan pergi ketika mereka diusir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya yakin dan percaya bahwa firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi semua orang yang mengikuti ibadah doa pagi secara online dimanapun Anda berada. Dan ketika kita membuka fajar dengan memuji dan menyembah Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan, kita merenungkan kepada firman Tuhan, maka saya kena percaya sepanjang hari ini kita akan hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Dan apapun yang kita lakukan, Tuhan akan buat berhasil, Tuhan akan memberkatinya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.